Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Alifia Yulistin dengan NIM 12512900025. Di video kali ini saya ingin menyampaikan laporan akhir dari challenge yang sudah saya jalani selama 10 hari. Challenge yang saya pilih adalah sholat tahajud, bertanya kepada orang tua tentang seperti apa mereka menginginkan saya, lalu mendoakan orang tua setelah setiap sholat, membaca buku, dan membaca Al-Quran. Saya memilih challenge ini karena saya ingin memperbaiki hubungan dalam 3 aspek penting dalam hidup, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, dan juga hubungan dengan diri saya sendiri melalui proses belajar dan refleksi. Selain itu, challenge ini juga menjadi cara untuk melatih konsistensi, disiplin, dan membangun kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Selama 10 hari terakhir, saya berusaha menjalankan semuanya dengan sebaik mungkin. Selama saya menjalankan challenge ini, jujur prosesnya cukup menantang, terutama di bagian yang paling berat bagi saya yang saya alami adalah sholat tahajud, karena harus bangun di waktu yang tidak biasa dan melawan rasa malas serta rasa kantuk. Apalagi kalau malam sebelumnya saya tidur cukup larut, maka rasanya akan lebih sulit untuk bangun. Biasanya saya memasang alarm dan akan berusaha tidur lebih awal supaya saya lebih mudah atau lebih siap untuk bangun. Lalu untuk challenge bertanya kepada orang tua tentang harapan mereka terhadap saya, awalnya saya juga merasa cukup canggung karena biasanya hal seperti itu jarang dibahas secara langsung. Tapi setelah bertanya, ternyata banyak hal yang pada akhirnya saya pelajari. Saya jadi tahu apa yang sebenarnya mereka harapkan dari saya sebagai anak. Untuk mendoakan orang tua setiap selesai sholat, saya mencoba menjadikannya sebagai kebiasaan yang konsisten. Bukan hanya sekadar formalitas, tapi benar-benar menjadi bentuk rasa syukur dan bakti kepada mereka. Kemudian untuk membaca buku, saya meluangkan waktu sekitar 15-20 menit sehari. Biasanya saya lakukan di malam hari atau ketika saya mempunyai waktu yang luang atau ketika suasana lebih tenang. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Saya usahakan dilakukan setiap hari secara rutin agar tetap konsisten. Proses menjalankan challenge ini mengajarkan saya bahwa menjaga kebiasaan baik itu memang tidak mudah, tapi sangat mungkin dilakukan kalau ada niat dan komitmen. Selama menjalankan challenge ini, ada banyak hal yang saya rasakan juga. Seperti di awal-awal, saya cukup kesulitan untuk beradaptasi, terutama soal mengatur waktu tidur dan bangun lebih awal untuk tahajud. Terkadang ada juga rasa malas atau capek, bahkan sempat merasa berat untuk terus konsisten. Tapi semakin dijalani, perlahan saya mulai merasa terbiasa. Saya juga merasa ada perubahan dalam diri saya, terutama dalam ketenangan pikiran. Setelah tahajud dan baca Al-Quran, saya merasa lebih tenang dan lebih bisa mengontrol pikiran. Saya jadi lebih sering merefleksi terhadap diri sendiri. Dari percakapan dengan orang tua, saya juga mendapat banyak pelajaran. Saya menyadari bahwa harapan mereka sebenarnya sederhana, tapi bermakna besar. Mereka ingin saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, lalu punya arah yang hidup yang jelas dan bisa menjaga diri dengan baik. Hal itu membuat saya lebih banyak berpikir tentang masa depan dan bagaimana saya harus memperbaiki diri. Lalu membaca buku juga membantu saya untuk mendapatkan berbagai wawasan baru dan membuat saya menjadi lebih produktif dalam menggunakan waktu. Jadi challenge ini bukan cuma soal menjalankan rutinitas, tapi menurut saya ini juga soal proses mengenal diri dan caranya bertumbuh. Setelah menyelesaikan challenge ini, saya merasa ada beberapa perubahan positif
Yang paling terasa adalah saya menjadi lebih disiplin, terutama dalam mengatur waktu, karena setiap challenge membutuhkan waktu dan konsistensi, sehingga saya jadi lebih sadar pentingnya manajemen waktu atau pengaturan waktu. Selain itu, hubungan saya dengan Allah terasa lebih dekat melalui tahajud dan membaca Al-Quran. Saya juga merasa lebih tenang, lebih banyak bersyukur, dan lebih sering introspeksi diri. Hubungan saya dengan orang tua juga terasa lebih baik karena dari challenge ini saya jadi lebih memahami sudut pandang mereka dan lebih menghargai harapan yang mereka berikan kepada saya. Saya juga merasa lebih produktif karena waktu yang sebelumnya mungkin lebih banyak terbuang sia-sia, tapi sekarang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti membaca. Dari challenge ini, saya belajar bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jika saya boleh memberi tips untuk teman-teman yang ingin mencoba challenge seperti ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah mulai dari niat yang kuat, karena tanpa niat yang jelas biasanya akan sulit untuk bertahan konsisten sampai akhir. Lalu yang kedua, buat target yang realistis terlebih dahulu, yang masuk akal, dan jangan terlalu memaksakan diri. Fokus pada konsistensi, bukan kesempurnaannya. Lalu yang ketiga, jangan takut merasa sulit di awal, karena semua kebiasaan baik memang butuh proses adaptasi. Lalu yang terakhir, jangan jalani challenge ini hanya karena tugas atau kewajiban, tapi jadikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena ketika kita menjalani sesuatu dengan kesadaran, hasilnya akan terasa jauh lebih bermakna dan lebih berpengaruh. Dari challenge ini, saya belajar bahwa hubungan yang baik dalam hidup harus dijaga dari 3 arah, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua, dan hubungan dengan diri sendiri juga. Ketika ketiganya dijaga dengan baik, maka hidup akan terasa lebih terarah dan lebih tenang. Saya juga belajar bahwa memperbaiki diri bukan tentang menjadi sempurna dalam waktu singkat, tetapi tentang terus bertumbuh sedikit demi sedikit setiap hari. Lalu ada satu quotes yang mungkin menurut saya sangat relate dengan challenge ini, yaitu success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Artinya hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari bisa membawa kita pada perubahan besar di masa depan. Sekian laporan akhir challenge dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.